Selamat pagi Jabar Raya News, mari kita simak berita pada hari ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih menjadi trending topik di media sosial Twitter. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menjadi sorotan baru-baru ini karena dikritik menggunakan kas dari daerah atau APBD untuk membangun Masjid Raya Al-Jabar, Jawa Barat. Netizen di media sosial menyayangkan hal tersebut karena berharap uang dari kas daerah itu dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur jalanan, angkutan, bahkan bangunan untuk rakyat miskin. Beberapa juga menyoroti bangunan yang belum selesai hingga tahun ini. Hingga kini, kalangan warganet masih riuh karena menanggapi soal pembangunan Masjid Raya Al-Jabar sebesar 1 triliun rupiah menggunakan kas dari daerah atau APBD. Tentang hal ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menanggapi dan membandingkan dengan pembangunan Masjid Raya Istiqlal yang juga dibiayai oleh pemerintah. Dalam unggahan sebelumnya pada Rabu 6 Januari 2023, Ridwan Kamil juga menyebutkan biaya pembangunan itu bukan hanya untuk masjid saja. Dana dari APBD itu ditujukan untuk proyek masjid, proyek Museum Rasulullah dan Sejarah Islam Nusantara, proyek dana pengendali banjir, dan taman kota yang masif. Seperti yang diketahui pada tahun 2015, terdapat kawasan rumah masyarakat hingga pabrik di wilayah Kiara Condong yang mengalami penggusuran oleh pemerintah Jawa Barat. Hal itu menggerakkan Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat untuk melakukan sebuah pembangunan apartemen rakyat untuk membantu masyarakat yang kehilangan rumah serta pekerjaan mereka. Dilansir dari Detikcom 2019, lahan 13 hektar lebih yang berlokasi di Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung terpantau masih terhampar kosong. Sebagian lahan di wilayah Kiara Condong pada saat itu sedang dibangun taman. Sementara apa yang dijanjikan oleh Ridwan Kamil pada saat itu belum ada hingga 2019. Padahal sejak 28 Agustus 2018 lalu, proses pembangunan yang ditandai dengan groundbreaking telah dilakukan. Groundbreaking sendiri merupakan kegiatan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan sebuah proyek. Bahkan saat 3 November 2017 pun, Ridwan Kamil sudah melakukan peletakan batu pertama pembangunan Taman Asia Afrika di lokasi tersebut. Ada muncul juga isu-isu bahwa lokasi tersebut akan menjadi super blok pertama di Kota Bandung yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang cukup mewah, seperti 12 tower, hotel, kondotel, apartemen, serta mall. Super blok itu dinamakan Kiara Arta Park, dan pembangunan ini akan dilakukan oleh PT Mega Chandra Pura Buana. Mengutip dari Detik Jabar, pada tahun 2015, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pernah memamerkan desain terowongan lintas bawah underpass Cibiru. Pembangunan ini adalah upaya untuk mengurangi kemacetan. Sudah 8 tahun lamanya wacana ini digaungkan, namun belum juga direalisasikan hingga saat ini. Pada Oktober 2022 lalu, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional atau PJN Provinsi Jabar, Kementerian PUPR Dedi Haryadi mengatakan desain yang dipamerkan oleh Ridwan Kamil saat itu masih dikaji ulang oleh PUPR. Jalur kereta Cibatu Garut Jawa Barat resmi beroperasi kembali. Jalur yang sempat berhenti beroperasi pada 1982 itu kini resmi beroperasi kembali pada Maret 2022 lalu. Ridwan Kamil berharap moda transportasi kereta api menjadi pilihan utama masyarakat seiring dengan pembangunan jalur baru dan jalur lainnya direaktivasi. Transportasi berbasis kereta api selain efisien, juga efektif menekan tingkat polusi dan kemacetan di jalur arteri. Jalur kereta api yang sempat dirasakan oleh komedian asal Inggris Charlie Chaplin ini dibangun pada zaman kolonial Belanda. Selain itu, Ridwan Kamil juga pernah berjanji untuk mengaktifkan kembali jalur Cibatu Cikajang Garut sepanjang 47,5 km, Banjar Pangandaran Cijulang sepanjang 82,0 km, dan Bandung Ciwidey sepanjang 37,8 km. Pada 2020 lalu, kabarnya masih dalam proses rehabilitasi. Ridwan Kamil pernah berjanji untuk menata kehidupan di Kampung Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Pada 2018 lalu, Emil mengatakan kondisi kehidupan di masyarakat Kampung Muara Gembong sangat memprihatinkan. Warganya hidup di bawah garis kemiskinan, infrastruktur jalanan yang tidak memadai, dan kesulitan lainnya. Saya minta dikeroyok dalam waktu dekat 1 tahun untuk PU, pekerjaan umum, mengurus jalan, kemudian abrasinya diselesaikan oleh Dinas Kelautan, mangrovenya oleh Kehutanan, jalur air jadi pariwisata, kredit mesra untuk membangkitkan ekonomi, rutilahu diberesin semua sehingga nanti wartawan bisa lihat before afternya. Berbagai rencana pembangunan itu, Emil mengatakan,
akan dimulai tahun 2019. Dia ingin menjadikan Kampung Muara Gembong lebih maju dari kondisi saat ini. Selama tahun 2022, pemerintah daerah Jawa Barat telah melakukan penataan pada 8 alun-alun. Mulai dari alun-alun Sukabumi, alun-alun Garut, alun-alun Kabupaten Kuningan, alun-alun Keraton Kasepuhan Cirebon. Selain itu ada alun-alun Pangbagea, alun-alun Kota Bekasi, alun-alun Karawang dengan anggaran sekitar 20 miliar, dan revitalisasi alun-alun Kabupaten Bekasi dengan alokasi anggaran 8,9 miliar. Ridwan Kamil berharap semoga revitalisasi alun-alun dapat semakin membahagiakan warga sebagai wujud kasih sayang pada para pemimpin, baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Mewakili teman-teman, saya Dinda Mariam pamit. Selamat pagi, sampai jumpa.